Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sayyidina nabiyina syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi thumma al-musyawati wa naqsabani sallallahu alaihi sya'ab al-qadir al-jilani wa hidayati dina sya'ab al-qasim al-tawtidi wa sya'ab radhiyallahu anhu wa usuri wa furi wa sunnahi wa kitab syekh ilmu ma'rifillah sayyidi Abdul Wahhab asy'ari wa sallallahu abaina wa matina masyayikhina wa khanatul abna jama'atina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bil ulumi fit tairini amin ya rabbal alamin. Rabbi yasir wa ain ya karim wa anta fadl bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian tematik ya, ada berzikir dalam kitab Anwarul Qudsiyah ya, fi ma'rifati qawaidi sufiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita jelaskan bahwa adab dzikir itu sedikit review ya, refresh ulang ya, karena sempat libur ya. Adab dzikir itu ada banyak sekali macamnya, beribu-ribu. Ada 1000 ya, kurang lebih ya, beribu-ribu ada 1000. Namun diringkas oleh para ulama sufi bahwa adab dzikir itu dibagi menjadi 3, ada 20 kemudian dibagi menjadi 3 bagian, 5 sebelum zikir, 12 ketika zikir, dan 3 setelah zikir. Nah, kemarin kita telah membahas adab-adab sebelum zikir. Nah, sekarang kita bahas adab-adab ketika berzikir. Punya sampean halaman berapa? Halaman 36 ya, punya sampean. Udah ya? Udah? Pak amal khamsatu sekarang apa? Oh, wal itsna asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal itsna asyara Wal itsna asyara utawi kang kaping 12 utawi 12 gitu aja ya. Alati takunu kang ana apa isna asyar iku hala zikri ing dalam tingkah zikir. Jadi yang 12 adalah adab ketika berzikir. Fal awalu mongko utawi kang kawitan iku al julusu lungguh ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci kajulusihi kaya lungguhe wong fi sholati ing dalam salat fi tasyahudi ing dalam tasyahud al awali kang kawitan. Jadi 12 adab zikir ketika berzikir itu yang pertama apa? Duduk di tempat yang suci ya. Jadi masjid kayak gitu ya, masjid kalau misalkan jenengan wiridanya di pesarean ya pesarean gitu ya, di tempat yang suci dengan posisi duduk seperti orang tasyahud awal. Tasyahud awal ya, tasyahud awal itu apanya? Gimana? Ya, lah kemudian kalau dalam kitab ini apa? Duduknya sebagaimana tasyahud awal. Artinya duduk di apa kakinya di atas pantat itu loh, kakinya di atas pantatnya di atas kaki yang kiri itu ya. Nah cuman kalau di kita itu zikirnya gimana? Duduknya seperti tahiyat akhir, namun ke kiri. Nah itu adalah sebagaimana riwayatnya Sayyidina Abu Bakar ketika duduk di hadapannya Kanjeng Nabi. Jadi jangan kalau ditanya orang kenapa kok kemudian apa namanya
Dikir la ilaha illallah kok kakinya ngiri gitu ya. Nah itu kan adalah termasuk adab ya, termasuk adab bahasa Jawa itu termasuk adab. Sebagaimana yang disampaikan yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya atau para sahabat ketika duduk di hadapan Kanjeng Nabi, sopannya ke kiri. Gitu ya. Juga gini, tidak hanya itu. Coba jenengan rasakan. Jenengan zikir dalam keadaan silo, la ilaha illallah. Kalau zikir dalam keadaan kayak gini, kira-kira posisinya itu nyaman mana? Nyaman ke kiri. Karena apa? Zikir itu jenengan hantamannya kemana? Ke hati kan? Hati letaknya di mana? Kiri. Kalau jangan kayak gini kan anteng, awak itu anteng. Coba kalau misalkan dalam keadaan silo, goyang-goyang kan? Awak goyang apa? Kayak ini kan bisa kayak gini kan? Ini deh. Nge-V gitu loh. Nah, ini bisa goyang. Beda kalau misalkan dalam keadaan kiri itu sudah anteng. Jadi dari segi apa namanya kesiapan badan, segi kenyamanan itu lebih enak nyaman ke kiri. Nah, gitu ya. Oke, kalau dalam kitab ini duduknya sebagaimana apa? Tahiyat akhir gitu ya. Intinya duduknya itu dalam posisi kayak tahiyat, tidak apa misalkan jenengan tongkrong atau misalkan kayak orang kayak gini, bukan. Dan tapi apa? Seperti tahiyat tasyahud awal ya. Atani utawi kakawing pindho iku ayat doa. Yen to nyelehaken sapa wong rohataihi ing telapak lorone wong ala fakhidaihi ing atase pupu lorone wong. Wastahabu lan padha demen para sapa sufiyah. Wastahabu lan padha demen sapa sufiyah. Julusahu ing lungguhe wong lil kiblati maring arah kiblat. Ing kana lamun ana sapa wong iku yadkuru dzikir sapa wong wahdahu hale ijene wong. Wa ing kana lamun ana sapa wong akeh iku jamaatan jamaah tahlaku mongko podo gawe halakoh tahalaku mongko gawe podo gawe halakoh sopo wong akeh. Lah dikirnya kalau misalkan arahannya dalam kitab ini ya, adab yang kedua apa? Posisi tangannya diletakkan di atas kedua paha. Nah, gini. Ya. Duduk sebagaimana tahiyat, kemudian posisi kedua tangannya itu diletakkan di atas kedua pahanya. Bukan kayak gini. Jadi apa? Letakkan di atas kedua paha. Lah, para ulama sufiyah itu kalau misalkan dikirnya itu sendirian, mereka dikirnya menghadap ke kiblat, pada suka menghadap ke kiblat kalau secara satu. Tapi kalau misalkan jamaah itu membuat lingkaran halaqah gitu, halaqah. Jangan pernah lihat video-video yang kayak loh, saat dikir la ilaha illallah gitu ya, yang berdiri itu sufi-sufi yang di daerah Timur Tengah itu, pernah lihat nggak sampean? Kalau di Instagram atau TikTok itu, nah, gitu ya. Nah, itu kan melingkar kan, melingkar. Pernah lihat beneran? Nah, itu kan melingkar itu kok. Bagian mereka melingkar. Ada yang melingkar. Itu ya. Kayak misalkan di mana ya? Saya tuh kemarin tadi pagi itu lihat di TikTok itu ya. Di Pandeglang itu bukan alitmah tapi pakai nasitannya alitmah. Dikirnya nggak tahu ya, toriko apa ya, kurang tahu saya. Dikirnya kayak nasitan Al Akbar itu loh. Astaghfirullah itu loh, pakai istighfar itu loh. Astaghfirullah innahu dan seterusnya itu persis di apa ya, di copy gitu loh. Nggak tahu saya itu dapat dari mana, maksudnya itu toriko apa saya kurang tahu juga gitu ya. Kemudian asal itu utawi kawing telu iku tadyibul majlis dzikir, mangeni majlis zikir biro ihati kelawan
ambu atau ibati kang wangi. Adab yang ketiga ialah tempat yang dibuat majelis zikir itu bagaimana caranya dalam keadaan wangi kalau bisa. Makanya kalau majelis zikir itu bisa dikasih apa? Dupa, kemudian dikasih apa? Ronce, bunga. Itu termasuk adab berzikir. Setidaknya tidak bau busuk lah. Jadi sekiranya bagus lah, enak-enak, nyaman. Sekiranya membuat nyaman dalam berzikir itu loh. Kalau misalkan jenengan berzikir lagi usuk-usuknya tiba-tiba teman sebelah saman kentut nih, kira-kira saman mampu itu merubah konsentrasi jenengan apa tidak? Merubah, gitu. Jangankan bau zikir, kok bau zikir, bau kentut ketika apa namanya, bau apapun ya sedap ketika berzikir. Jenengan misalkan ya sudah zikir usuk-usuk, tiba-tiba misalkan ya ada sesuatu yang nggak cocok di hati sampean, entah karena ada suara tiba-tiba gerobak gitu ya, itu memecahkan konsentrasi itu tidak? Nah kayak gitu. Kalau bisa makanya nanti sudah atau belum ya, di antara adab zikir itu nyari tempat yang sunyi. Makanya kalau zikir, saya anjurkan ya bagi teman-teman yang ngobrak-ngobrak itu, kalau ngobrak, kalau ketika apa? Zikir itu jangan kiranya gebrak gitu loh. Apalagi sampai cetuas ini kan, yang zikir kadung sudah mulai berangkat itu nanti akan hilang konsentrasinya. Gitu loh. Atau misalkan kalau teman sampean, atau misalkan biasanya gini, kalau misalkan orang itu sudah kadung zikir, nggak usah dijak salaman. Kadang sering nggak lihat kayak gitu. Oh temannya sudah mulai zikir, sudah fokus, kemudian dijawel cek salaman. Ini akan menghilangkan apa? Konsentrasi, nanti mengulanginya lagi itu loh yang sulit itu loh. Kalau mesin kadung panas, digebyur, mana sini mana gitu loh, kerepotan. Itu, nah, kira-kira kayak gitu loh. Jadi menghadirkan konsentrasi itu sulit loh. Jangan kacaukan. Nah, kira-kira nanti misalkan jenengan ya sudah kadung konsentrasi, kemudian diganggu, apa yang jenengan rasakan? Seketika itu langsung bad mood kan? Wah iya, coba jangan misalkan ya, misal jenengan ngerjakan matematika, tenanan metenteng atau fisika ya, metenteng ngerjakan, fokus beneran, tiba-tiba ada kontennya sampean ngejak dongeng, mesti kayak gitu kan, saya tahu gitu, ngabar kayak gitu ya, nah, kayak gitu. Atau misalkan ada, taruhlah ada suami istri lagi menikmati momen bersama dengan pasangannya gitu, tiba-tiba ada orang yang duduk di sampingnya, kira-kira perasaannya gimana? Ganggu atau tidak? Ganggu kan? Ada misalkan ada suami istri lagi ngafe misal, taruhlah, nah tiba-tiba ada temennya ganggu misalkan, itu mangkal kita gak? Nah, makanya kayak gitu, gambarannya kayak gitu, bisa dipahamkan ya. Nah, itu jadi dalam perasaan-perasaan dalam zikir itu bisa diaplikasikan dalam keadaan sehari-hari sebetulnya itu. Makanya dulu saya sering sampaikan, Ustaz Nasiruddin, termasuk yang sekarang jadi kepala pondok Kedinding itu, dulu menyampaikan ketika kami masih matal itu, kalau orang belum pernah merasakan jatuh cinta akan sulit memahami ilmu tasawuf. Ibaratnya kayak gitu tadi loh, kan bisa digambarkan kan, misalkan jenengan lagi asik main game yo, tiba-tiba sama diributi mbek kancane, ditelepon misalkan, ayo lagi ML-an fokus, tiba-tiba ditelepon mbek kancane, nah makanya terah, nah kira-kira kayak gitu, seketika langsung bad mood, nah kayak gitu. Jadi gambarannya kayak gitu. Makanya kalau bisa itu zikir itu cari tempat yang sunyi, nyari tempat yang wangi, supaya tidak terganggu konsentrasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Arabiu utawi kang kaping papat iku ayakuna yen to ana apa mal basuhu pakaiane wong iku halalan halal. Yang keempat, ada berzikir itu apa? Pakaiannya harus pakaian yang
halal. Jangan sampai terbuat pakai pakaian yang curian atau gosopan. Pastikan pakaiannya halal. Ya kan gini, kan ibaratnya kan kayak orang sholat itu harus mengenakan pakaian yang suci. Boleh nggak terkena pakaian najis? Nggak boleh. Lah, pakaian haram itu laksana apa? Kayak barang yang najis. Kalau dalam konteks zikir lo ya, adab lo ya, dalam konteks adab lo ya, bukan konteks. Kalau misalkan sah apa enggak? Jenengan misalkan sholat pakai pakaian hasil curian, sah apa enggak? Sah. Kalau bicara sah sholatnya sah apa enggak? Sah, yang penting apa? Menutupi aurat. Tapi kalau bicara dosa atau tidak itu hal yang lain. Gitu loh. Jangan pakai sholat, mau sholat pakaiannya pakaian hasil curian. Sholatnya sendiri sah apa tidak? Sah, sholatnya sendiri sah. Tapi urusan punya adab atau tidak itu urusan yang lain, gitu ya. Nah, sama halnya dalam adab berzikir itu kayak gitu. Jadi misalkan jangan pakai pakaian hasil jubah apa alhasil misalkan, tapi hasil gosopan, dikirnya benar apa enggak? Ya dikirnya benar-benar saja, tapi masalah adabnya dipakai atau tidak? Nah, tidak. Masalah diterima atau tidak masalah lain. Kayak misalkan sholat, ya sholat yang penting sah. Kalau bicara sah, tapi dosa atau tidak itu urusan lain. Bisa dipaham? Nah, dua hal yang berbeda, jangan dicampur adukan. Artinya kalau misalkan zikir kemudian memakai pakaian yang tidak halal, lah itu namanya apa? Tidak menempati adab. Sholat mengenakan pakaian gosopan, tidak mengenakan adab. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi diterima atau tidak? Allah alam oleh itu. Gitu ya. Al-khamisu ta kang 5. Iku ikhtiyarul maudhi'i. Milih panggonan al-mudlimi kang peteng. Min kholwatin saking kamar cilik au sarodiba utawa apa ya, kalau sekarang itu banker. Tahu banker sampean? Banker itu persembunyian bawah tanah, ruang bawah tanah, banker ya, oh, banker. Kalau biasanya bangkar ini ada di kayak tempat-tempat latihan TNI atau misalkan apa namanya di area-area gunung-gunung yang aktif itu loh, kayak daerah Merapi itu banyak bangkernya. Buat apa misalkan andaikan ada letusan gunung itu langsung masuk ke situ gitu, tempat pengungsian alternatifnya itu loh. Nah, tapi ya nggak harus kemudian kita dikirnya harus di tempat di kayak gitu juga. Artinya diambil inti dari tujuannya itu apa. Jadi nyari tempat yang gelap ya. Nah, gelap itu bisa di kamar atau di hal-hal yang lain sekiranya gelap. Lah, inilah yang kemudian dipakai dalam thariqahnya Hadratus saya sebagai dzikir fida gelap atau tidak? Gelap, dimatikan kan? Nah, karena ini termasuk adab dzikir. Jadi adab dzikirnya diantaranya apa? Nyari tempat yang gelap. Karena gelap itu akan lebih memudahkan konsentrasi. Kalau dalam dzikir dalam keadaan gelap itu apa? Akan lebih memudahkan konsentrasi. Al-asadisu utawi kang kaping 6 iku taghmidul ainaini, ngeremaken mripat loro. Wadhalika utawi mengkono-mengkono taghmidul ainain. Iku anadzakira satemene wong kang zikir iku ida agmado nalikane ngeremaken sapa dzakir ainaihi ing mripat lorone dzakir tusadu mungko den buntoni, mungko den tutupi atau den buntoni alaihi ing atase dzakir apa turukul khawasi pira-pira dalane panca indra. Apa turukul khawasi pira-pira dalane panca indra adzohirati kang pertelo syai'an ing suwiji fasyai'an uli suwiji wasat dua utawi ketutupane khawas
iku yakunu ana apa khawas iku sababan dadi sebab lil fathi khawasil qalbi maring kebukae piro-piro khawas, piro-piro panca indrane ati. Maksudnya gimana? Adab yang keenam itu adalah mengejamkan kedua matanya. Jadi adab berzikir yang keenam itu apa? Dalam ketika berzikir apa? Memejamkan kedua mata. Karena apa? Karena kalau orang itu memejamkan mata itu lebih mudah berkonsentrasi. Jangan misalkan kok zikir, kok kemudian matanya itu terbuka, itu akan melihat sekelilingnya nanti, nggak bisa konsentrasi. Nah, nanti lihat beduk, mikir beduk, lihat mik, mikir mik, lihat mimbar, mikir mimbar, lihat temennya nyungsep, mikir temennya nyungsep, nggak fokus nanti. Nah, makanya lah kata para ulama sufi ya, dengan mengejamkan mata itu akan lebih mudah membuka panca indera hati. Jadi orang itu kenapa kok mikirnya banyak? Karena apa? Diantaranya matanya terbuka. Sama kalau mata terbuka pasti akan mikir sembarang. Jangan bangun tidur, melek itu langsung mikir. Apa yang dilihat jangan langsung dipikir. Jangan melek bangun tidur lihat kipas langsung mikir kipas, lihat kipas. Itu langsung secara tidak langsung ke bawah kepikiran kan kipas. Jangan misalkan zikir atau konsentrasi apapun ya, kemudian belajar ya, tiba-tiba di sini kunting ada notif, lihat notif, mikir notif. Kalau nggak kuat-kuatnya ke belajarnya akan tergiur apa ke notifnya. Nah, gitu ya. Nah kayak gitu lah, mengejamkan mata, mengejamkan indera mata itu akan lebih mudah membuka mata batin. Nah, kayak gitu. Satu malah lagi ya, asaminu teng kaping 8 iku bener asabiu. Ini nggak lama-lama ya karena mau dibuat dekor sebentar lagi, yang penting istiqomah. Asabiu selagi bisa gitu ya. Asabiu teng kaping 7 iku ayu khoyila. Ini yang lain kemana? Udan. Asabi utang kaping 7 iku ayu khoyila yen to mbayangaken sapa wong saksa syekhihi ing wujude gurune wong baina ainaihi ing dalam antarane mripat lorone wong madama ing dalam selagine langgeng sapa wong iku dzakiran mukang zikir. Wahada utawi iki ayu khoyila syakhso syekhihi indahum ing dalam mungguwe ulama sufi iku min akidil adabi, setengah saking luweh kuku-kukuwe pira-pira adab li anal murida karena sak temene murid iku ya taraqqa munggah sapa murid minhu saking ayu khoyila syekh syekhihi ilal adabi maring adab ma Allah subhanahu Allah wal muraqabatu lan nginjen-nginjen lahu maring Allah. Jadi adab yang ke-7 itu adalah ketika tadi apa? Ketika zikir itu nyari tempat yang gelap. Karena tempat gelap itu diantaranya akan memudahkan apa? Konsentrasi. Nah, kemudian setelah itu mengejamkan kedua mata. Di antara tujuannya mengejamkan mata itu apa? Juga apa? Memusatkan konsentrasi. Karena dengan mengejamkan panca indera mata itu akan mudah mudah menghidupkan panca indera mata batin. Nah, kemudian selanjutnya ketika berzikir itu bayangkan sosok guru mursyid berada di kedua matanya, di hadapannya persis. Bayangkan apa? Sosok guru mursyid itu berada di hadapannya. Nah, karena seorang murid itu dengan menghadirkan sosok guru mursyid itu akan lebih mudah
apa namanya naik, apa dikirnya itu akan lebih mudah naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu sebagai sosok orang yang menuntun seorang murid dalam berzikir. Kayak misalkan jenengan berangkat ke suatu wisata sendiri, kalau dengan ada tour guide itu akan lebih mudah sampainya kemana? Dengan siapa? Ada yang namanya atau tidak? Mudah. Tour guide itu loh, guide tour apa tour guide namanya? Tour guide ya. Misal ya, jenengan mau ke suatu tempat wisata, kemudian jenengan dengan sendirinya berangkat tanpa ada panduan-panduan, itu akan lebih mudah atau lebih sulit? Sulit. Makanya itu perlu ada sosok yang membarenginya. Lah guru mursyid itu adalah orang yang laksana tour guide itu loh, yang mengantarkan sosok yang mau berdestinasi wisata sampai pada tujuannya gitu. Nah nanti tour guide itu kan gunanya kan apa? Enggak hanya mengantarkan saja kan, nanti menunjukkan oh ini tempatnya, situsnya dulu sejarahnya kayak gini, diterangkan semua kan. Nah itulah sosok guru mursyid itu. Makanya ketika berzikir, hadirkan sosok guru di hadapan dirinya. Makanya kalau dalam berzikir, cari tempat yang gelap. Ini aplikasi kayak gini lebih mudah dibayangkan ketika apa? Zikir tidak, atau ketika apa? Sholat subuh. Nah kalau sholat subuh yang terpejam nggak hanya panca inderanya, tapi seluruh panca indera sampean. Wah, hilang semua. Nah gitu ya. Jadi yang demikian ini lebih mudah digambarkan ketika apa? Zikir tidak. Makanya lampunya gelap, matanya terpejam, kemudian apa? Konsentrasi. Bayangkan guru mursyid berada di sosok ada di sosok hadapan kita. Jadi guru mursyid itu menjadi sosok orang yang membarengi kita dalam berzikir laksana sebagai tour guide yang mengantarkan apa para wisatawan menuju tempatnya. Nah kayak gitu gunanya. Oke. Nah, kata para ulama sufi ya, adab yang ini, yang satu ini, yang menghadirkan sosok guru mursyid di hadapannya, itu adab yang paling pokok. Adab yang paling pokok. Bahkan dikatakan dalam Hadratus itu dalam kitabnya, kitab An-Nuqthah, fana, tahu fana sampean? Fana pada guru mursyid itu adalah langkah awal fana ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fana itu kalau orang merasa sirna, kayak gimana ya? Fana itu jadi orang jenengan pernah dengar kisah Laila Majnun. Laila Majnun tahu? Itu Laila Majnun itu kan saking cintanya, sangat tergila-gila. Atau misalkan jenengan pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf, ketika sosok perempuan-perempuan kemudian di hadapan ditampakkan Nabi Yusuf, tak terasa apa? Mengiris-iris tangannya. Itu adalah termasuk bagian kecil daripada fana. Fana itu sudah tidak merasakan dirinya lagi. Orang mengiris-iris tangannya terasa pada dia itu dalam kisahnya itu. Tidak terasa kan? Jadi kalau orang fana itu kayak gitu. Ketika sudah saking cintanya terhadap zikirnya, ia sudah tidak lagi merasakan dirinya sendiri. Jangan pernah lihat video-video kemudian zikir kemudian sampai kayak orang gila itu. Nah, itu termasuk apa? Golongan orang-orang yang fana itu tadi. Nah, jadi ini adalah langkah paling penting dalam apa? Berzikir. Atasi'u wallahu alam bisawab. Ya. Jangan dibiasakan kalau ngaji lebih dahulu pengajarnya itu. Oke. Ini mau didekor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi.